Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Jadi memang untuk mengajari pasangan untuk belajar tentang ilmu agama tuh sangat penting, karena kalau kita berhidup berdampingan dengan ilmu agama, insya Allah akan minim keretakan dan pertengkaran ya, Pak. Karena agama kita agama yang sempurna. Semua permasalahan diatur dalam Al-Quran. Termasuk berkeluarga. Termasuk suami istri. Termasuk Rasul mengajarkan bagaimana jadi suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bagaimana berkeluarga. Semuanya diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya karena suami sebagai kepala keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, maka suami yang wajib mendidik istrinya, mendidik anaknya ke arah agama yang benar. Namun maaf dalam tanda kutip, seandainya ada suami lebih minim ilmu agama daripada istri, survei membuktikan mak makan ke taklim mulu. Betul, Mah. Bapaknya pada kerja di kantor. Bapaknya betul. Maka istri pun punya kewajiban mengarahkan suaminya agar semakin dekat kepada akidah agama yang benar, akan semakin banyak beribadah kepada Allah, banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi itulah kenapa dikatakan madrasatul ula. Seorang ibu guru yang pertama buat anak-anaknya. Ibulah yang mengajarkan bagaimana berbicara yang baik. Ibulah yang mengajarkan ngomong ini tidak boleh. Ibulah yang mengajarkan harus pakai baju seperti ini habis sebagai seorang perempuan. Ibulah yang mengajarkan perempuan duduknya harus begini. Semua kita mengajarkan kepada mereka. Sementara peribahasa mengatakan, orang kalau ngedengerin omongan 1000 kali belum tentu mengikutinya. Tapi melihat apa yang dilakukan orang itu lebih mudah diikuti oleh orang lain. Makanya seorang ayah, seorang ibu, kalau pengen benar akidah Islamnya sekeluarganya itu benar, ayahnya rajin sholat, maknya sholat, anaknya sholat. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa'adadahum bima kanu yakdzibun. Kata Allah dalam ayat ini, Allah mengatakan, kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kaum, suatu desa dalam keluarga beriman, bertakwa kepada Allah, dibuka pintu keberkahan dari langit, amin. Dibuka pintu keberkahan dari bumi, amin. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Ini janji yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Modalnya apa? Amanu wa taqau. Lidah kita orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dalam kita berkeluarga, seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anaknya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan dibukakan pintu keberkahan dari langit, amin. Amin. Pintu keberkahan dari bumi, amin. Tapi kebalikannya, kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jauh daripada agama Allah, mereka mendapatkan azab karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi bagaimana caranya? Dekatkan seluruh anggota keluarga kepada akidah Islamiyah yang benar. Tanamkan dalam hati-hati kita ini, suami, istri, dan anak-anak, bahwa kita wajib mengikuti aturan agama kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ajarkan kepada anak, suami, istri, keluarga kita, tujuan hidup kita yaitu tiada lain mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saat dan kesempatan ini yang harus kita lakukan. Namun punten dalam tanda kutip, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan contoh. Ini dunia. Dunia ini adalah sangat variatif. Keluarga. Ada keluarga yang utuh. Ada keluarga yang suaminya baik, anaknya tidak, dan seterusnya. Ada keluarga yang ayah ibunya baik, anaknya tidak baik. Nabi Adam, Hawa, benar. Tapi anaknya Kabil membunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Ada keluarga yang suaminya baik, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Nuh, istrinya dengan anaknya Kan'an tidak juga mau beriman. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya seorang liwat, seorang lesbian, yaitu Nabi Lut. Ada lagi keluarganya, istrinya sangat baik, suaminya sangat bukan kejam lagi, tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Siti Asyah dengan Fir'aun. Artinya sampai kapanpun ada tipikal keluarga yang kayak begini. Ada yang ayahnya tukang membuat patung azar. Anaknya seorang nabi, seorang rasul, Nabi Ibrahim. Ada suami istri baik, anaknya semua baik, Nabi Ibrahim.
Siti Sarah, Siti Hajar, semuanya baik. Anaknya Nabi Ishak, Nabi Ismail, semuanya baik. Ada juga keluarga yang maaf dalam tanda kutip semuanya buruk, yaitu Abu Jahal. Artinya sampai datang kiamat ini ada. Tapi kita punya kewajiban menjaga keluarga kita di para api neraka. Masya Allah, makanya Anda lihat di dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dalam muncul di antara kalian ke permukaan yang mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, mereka orang yang beruntung. Artinya dalam ayat ini, kalau kita pengen jadi orang beruntung, saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri dan anak-anak, istri mengingatkan suami dan anak-anak, anak pun harus mengingatkan orang tuanya. Maaf kalau seandainya suatu saat orang tuanya lalai daripada akidah Islamiyah yang benar. Semua saling silang. Ini yang dibutuhkan oleh kita. Maka keluarga utuh yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah dalam genggaman kita, amin. Insya Allah, Masya Allah. Jadi ketika pasangan ya mah, mungkin salah satunya nggak mau nih mah diajak untuk belajar ilmu agama. Apakah harus adanya paksaan banget mah? Bagaimana mah? Kewajiban kita mengajak 2 kali, 3 kali, 4 kali terus mengajak. Tapi yang namanya pasangan sampai kapan selama itu jadi pasangan tetap kewajiban kita. Nggak ada batas 2 kali, 3 kali terus. Pasangan kita. Selama dia jadi pasangan kita. Berarti kita nggak boleh putus asa ya? Iya jangan. Wala tayasumir rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah berikan rahmah kapanpun. Masya Allah. Ada juga yang suaminya nggak suka istrinya berhijab, dia lebih suka istrinya tampil seksi. Ada juga suaminya seperti itu, Bang. Suaminya menginginkan istrinya tampil seksi. Kalau Anda termasuk golongan ini apa tidak? Nauzubillah, jangan dong, Bang. Enggak. Sementara Allah berfirman kepada para suami, ya ayuhan nabi kul di ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya dan yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ini di dalam surat Al-Ahzab 59. Hai para nabi, suami kan? Iya. Katakan kepada istri kalian, katakan pada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada istri orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Artinya suami yang kayak tadi salah dalam Al-Quran. Udah nggak benar tuh suami. Ih, kamu jangan pakai hijab, digerai rambut kamu, warnain tuh hijau, warnain rambut kamu unyu, pakai baju segini biar seksoy. Suami seperti ini tidak boleh diikuti. Kalau seandainya suaminya maksa, lebih baik Anda mundur jadi istri suami yang kayak begini. Mundur. Masya Allah. Jadi istri ya, Ma? Iya. Karena memang agama dan ilmu agama lah yang paling utama ya, Ma ya. Karena dibawa mati. Masya Allah. Ya baiklah Dibawa kalau mati gitu, ya, bukan hanya di dunia, sampai mati dibawa akibatnya. Ini sebab di dunia, akibatnya di alam akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Ya, baik. Ibu-ibu, saya tahu banget nih, pasti nggak sabar mau nanya sama Mama ya? Oke, boleh banget Bu, tapi tunggu dulu ya. Setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini, Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede.